سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda remaja, tokoh masyarakat dan pemuda agama, pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang sempat hadir pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis taklim, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita tersanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan bicara kaji nahwu dan shawab, yang malam ini memasuki surat Al-Baqarah di ayat 236. Al-Baqarah 236 yang diawali dengan kalimat la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Silakan dicari ayat tersebut dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, wala rizki, hasil semua sudah tujuan mudah-mudahan kekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Rasulullah wa bi barakati mu'alif hadat kita Syekh Jalaluddin Suyuti wa Sayyiduddin Mahadi wa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedang diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 236. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan ini adalah la junaha 'alaikum in
nun sebagaimana tasdid yang di atas huruf i itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ditahan dulu. Malam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'ala al-musi' qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'ala al-muhsinin. Haqqan 'ala al-muhsinin ada tanwin dengan huruf ain itu hukumnya idhar haqi. Idhar jelas maka jelaskan suaranya haqqan, jangan haqqan, jangan haqqan, tetapi jelaskan haqqan 'ala al-muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'fun fa nisfu ma faradtum illa an ya'fun aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum. Mohon jangan dikolkolkan sehingga timbul suara fadla, jangan, karena Allah bukan huruf kolkolah. Bacalah tanpa pantulan kolkolah. Wa la tansawul fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Baik, jadi banyak hukum yang kita baca tadi. Oleh karena itu silakan diperhatikan sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'ala
Berarti mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La
banyak hukum yang berlaku. Yang pertama, hukum menceraikan istri yang belum dibayar mas kawinnya. Yang kedua, apa itu nikah mut'ah? Di Indonesia sering kita dengar adanya nikah mut'ah, muncak, nikah kontrak. Kemudian ada kalimat hafidhu ala sholat wa sholat al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Seringkali pakai dalil untuk orang-orang kita, orang-orang sunnah wal jamaah, berdalil kepada mereka yang sholat subuhnya tidak baca doa qunut. Karena di ayat tadi wa qumu lillahi qanitin. Jelasnya silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar. Wa fi qiraatin, dalam bacaan lain bukan tamassu tapi tamassu min musyawarah. Karena hubungan suami istri tidak cuma suami yang bergerak, tapi perempuan juga sama. Itu artinya bapak kalau nikah dengan seorang gadis, ternyata di malam pertama bapak merasa tertipu oleh gadis tersebut. Ternyata gadis tersebut cantiknya cuma di medsos doang. Ternyata gambarnya, wajahnya wajah orang. Dan sekarang banyak kasus yang terjadi kenal di medsos. Wajahnya wajah orang, badannya badan orang, tapi namanya nama dia. Karena lihat cantiknya, bapak sampai berkorban 50 juta sebagai mas kawin. Begitu nikah, ternyata aslinya bukan itu. Di gambarnya masya Allah, imut-imut, aslinya naudzubillah, amin-amin. Sampai bapak tidak mau tidur dengan dia. Dan kebetulan mas kawinnya juga belum dibayarkan dengan mas kawin 50 juta hutang. Karena sebenarnya nggak punya duit, cuman pengen aja lihat kecantikannya. Maka kalau bapak nikah dengan seorang perempuan, belum dibayar mas kawinnya, belum tidur bareng dengan dia, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Bapak tidak wajib mengeluarkan apa-apa, cukup sampai di situ, cerai lagi, selesai, tidak ada tuntut. Mas kawinnya kan belum dibayar, kan nggak ada yang tidur. Dan bagi perempuan, seandainya dinikah sama seorang laki-laki dan belum sempat tidur bareng dengan laki-laki lalu dicerai, bagi perempuan juga tidak ada iddah. Artinya kalau perempuan itu panas hati, hari ini dicerai, besok cari penggantinya, nikah lagi lusa, itu tidak ada masalah karena tidak ada iddah. Karena mereka tidak pernah berhubungan. Jadi bagi laki-laki tidak wajib membayarkan mas kawin, dan bagi perempuan juga tidak wajib menuntut iddah karena memang tidak ada perhubungan, tidak ada cinta. Tetapi statusnya gadis itu sudah berubah. Yang sebelum kawin sama bapak, gadis itu statusnya seorang gadis. Setelah dinikah dan dicerai oleh bapak, masih gadis atau janda? Janda.
tua masing-masing. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang resmi di dalam Al-Quran itu ada kata-kata mut'ah itu adalah indikasi perceraian, bagian dari perceraian, sum dari perceraian adanya mut'ah seperti gadis tadi. Jangan sampai mas kawin tidak dapat sama sekali, mut'ah juga tidak dapat. Di Indonesia malah adanya bukan cerai mut'ah, bukan mut'ah cerai, tetapi kawin. Apa kawin mut'ah? Dengan kata lain kawin kontrak. Kenapa disebut mut'ah? Karena pelakunya rata-rata orang Arab yang biasa berbahasa Arab, maka mereka mengatakan mut'ah. Kalau di Indonesia aslinya itu adalah kawin kontrak. Bagaimana hukum kawin kontrak? Hukum kawin kontrak sama sekali tidak sah, dan hubungan mereka suami istrinya hukumnya zina. Tidak ada zina dan kawin yang tidak sah. Kawin kontrak, kawin itu tidak ada kontrak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka bin Allah haqqan 'alal muslimin, itu hak bagi orang-orang yang berbuat baik. Tetapi bagaimana kalau kita menikahi seorang perempuan tapi mas kawinnya sudah dibayarkan? Saya terima nikahnya anu bin anu dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai. Begitu malamnya nyesel, ternyata bukan dia yang saya harapkan. Bagaimana hukumnya? Maka kalau bapak-bapak sudah membayar mas kawinnya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna, sebelum istri disentuh, sebelum istri dijima, sedangkan mas kawinnya sudah dibayarkan tunai, maka panis rumah walaupun bapak boleh menuntut 50% mas kawin harus dikembalikan. Yang boleh dituntut hanya 50%, tidak boleh semuanya, karena walaupun perempuan itu tidak pernah diapa-apakan sama bapak, tapi statusnya sudah berubah dari gadis menjadi janda. Yang ada gadis bukan, janda juga bukan. Illa ayahun, kecuali saling mengadau salah satu di antara mereka, au yaqbal ladzi bihi uqdatun nikah, atau wali yang menikahkan merelakan masa kawinnya dikembalikan 100%, itu juga tidak masalah. Atau suami yang menikahkan, yang menikahi, yang sudah membayar mas kawin 50 juta, merelakannya, itu juga silakan, tapi dengan cara damai, tidak ada paksa. Dan wa antaku aqrabu lit taqwa, saling memaafkan, saling memaklumi, itu lebih mendekatkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal kali ini sebagai pelajaran di masa akan datang, jangan tertarik lihat cewek di medsos. Maka bapak-bapak, para remaja khususnya yang suka main medsos, jangan tertipu oleh tampilan wajah di medsos. Karena tampilan wajah di medsos itu akan dipotong dari orang. Ada juga yang jujur, tapi juga ada yang wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Hafidhu 'ala sholawat, jagalah sholat. Maka siapa ada Armando yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran? Bapak lihat di sini, pelihara semua sholat yang 5 waktu, al-khamsi bi'adaiha fi awqati wa sholatil
asub wa subuh wa widur wa wal waku, dan berdirilah kalian ketika sholat. Tujuannya lillahi, sholat itu hanya karena Allah. Maka di pembukaan sholat, ketika kita selesai takbiratul ihram, lalu kita baca doa kita, apakah di dalam doa kita itu bacaannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba dipahami itu, inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Tuhan semesta. Jangan sampai tidak tahu artinya, karena kalau tidak tahu artinya bisa saja nanti mulut baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di hati ingatnya inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha, semua bergunas. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dalam keadaan sholat qanitina ay mutiina, dengan taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna qanitin di sini itu bukan kunut, bukan kutsud, tetapi taat. Sholatlah kalian kepada Allah dengan taat, sholatlah kalian dengan taat kepada Allah. Jangan diartikan sholatlah kalian qanitin dengan membaca kunut, bukan, itu salah makna, salah kunci, yang paham. Qanitin itu adalah mutiina, taat di qaulihi, terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan di dalam kitab tafsir ini dijelaskan kullu qunuti, semua lafaz qunut fil Qur'ani, di dalam Quran, maknanya bahwa ta'atun, yaitu ketaatan. Rawahu Ahmad, hadis ini diceritakan oleh Imam Ahmad wa ghairi, dan selain Imam Ahmad, wakila qanitin itu diucapkan juga oleh imam-imam yang lain, bukan ketaatan, bukan cuma ketaatan, tetapi sakinina, sholatlah kalian dengan tenang, jangan guru-gusu, jangan terburu-buru. Di hadis Zaid bin Arqam, nah ada hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam, kata Zaid bin Arqam, kunna, kami pernah bercerita, nah takkan fi sholat, di dalam sholat kata nazarat, sehingga turunlah alat pengumbir Nabi sebut, maka kita diperintahkan oleh Allah dengan tenang, dengan diam, walbina anil kalam, dan dilarang oleh Allah dari berbicara. Jadi kesimpulannya, makna qanitin ada dua makna. Yang pertama dengan ketaatan, sholat dengan ketaatan. Yang kedua, sholat dengan tenang. Tidak ada makna qanitin sholat dengan membaca qunut, tidak. Adapun Bapak menjalankan qunut, itu hukumnya bukan wajib, tetapi hanya sunnah. Kalau di sini wakum, perintahnya perintah syekh bil amal, seakan-akan qunut itu wajib. Dan kalau di sini makna qanitun qunut, berarti qunut itu wajib karena perintahnya dengan fi'il amal wakum lillahi qanitin. Bagaimana sholat bisa tenang, Ustaz? Sholat dalam ketakutan, sholat tidak musuh, sholat dalam peperangan, pakai khiftum. Maka kalau kalian sholat dalam ketakutan, silakan kalian jalan, sholat sambil jalan, aurubanan, atau sholat sambil naik kuda. Apakah dari musuh, takut dari musuh, atau takut dari hewan buas? Maka silakan sholat sambil jalan. Ini hukumnya sholat syiddatil khawf.
sholat sambil perang, sholat sambil lari, sholat sambil membunuh manusia. Gerakan-gerakan tersebut sama sekali tidak membatalkan sholat karena kondisinya berbeda. Maka hukum ini mengatakan al-hukmu yaduru bi'illatihi. Hukum itu sesuai dengan alasannya. Salah satu contoh, sholat dhuhr kita di tempat kita, di rumah kita, di masjid kita, sholat dhuhr boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Tidak boleh. Tapi dalam perjalanan boleh nggak? Al-hukmu yaduru bi'illatihi. Kalau di rumah kita sholat isya pada waktu maghrib boleh apa enggak? Tidak boleh. Tapi kalau di perjalanan sholat isya di waktu maghrib silakan. Itu disebut jamaah taqdim. Sholat maghrib di waktu isya silakan. Itu disebut jamaah takhir. Jadi hukum itu sesuai dengan alasan al-hukmu yaduru bi'illatihi. Tetapi kata Allah, fa idza amintum, kalau kalian sudah aman, sudah tenang, sudah sejahtera, fadhkurullaha, maka sholatlah kama allamakum, sebagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, walaupun sebelumnya malam takunu ta'lamun, kalian tidak tahu bagaimana tata-tata sholat. Hati kaum muslimin rahimahullah, sudah masuk bisa. Oleh karena itu hanya sampai sini lanjutan kita pada malam ini, dan harapan saya semoga dengan mengkaji ayat-ayat ini